Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita mau bersama-sama mengucapkan syukur pada pagi hari ini, dan kita mulai bersama-sama kembali dalam persekutuan doa pagi kita. Dan kalau hari ini kita memulai dengan lebih pagi, jam 4.30, kita rindu kita boleh sungguh bersama-sama menikmati hadirat
hadirat Tuhan, kita memberikan prioritas kepada Dia dalam setiap kehidupan kita. Mari kita datang kepada Dia. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat setiap anugerah yang Tuhan percayakan kepada kami, yang Tuhan berikan kepada kami. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih setiap anugerah Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan Tuhan, kami muliakan Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan, kami muliakan, kami agungkan Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap anugerah keselamatan, buat setiap anugerah kesembuhan, anugerah pemulihan. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami
menyembah Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau. Kami mengucap syukur buat setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Anugerah keselamatan, anugerah pemulihan, kesembuhan, pemeliharaan yang sedemikian nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh mengucap syukur kalau kami boleh memberikan prioritas dalam hidup kami. Pagi hari ini datang ke hadirat Tuhan. Kami rindukan Tuhan, kami boleh menyembah Engkau, meninggikan Engkau sepanjang hidup kami. Dan biarkan Tuhan, ini menjadi satu kesukaan, menjadi Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan, meninggikan nama-Mu dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini, permulaan yang baru ini. Kiranya Tuhan boleh berkenan akan setiap pujian penyembahan kami yang sederhana ini Tuhan. Tapi biarkan semua pujian penyembahan ini lahir dari hati kami. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selamanya. Sebentar kami akan membaca firman. Tuhan nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Tuhan nyatakan kehendak-Mu bagi kami setiap pribadi. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Markus. Markus pasal yang ke-10. Kita akan membaca ayat yang ke-51. Ini satu kisah tentang Bartimius, seorang yang buta yang berteriak-teriak di pinggir jalan ingin supaya Tuhan mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Dan ayat yang kita akan baca 51 itu ketika Tuhan Yesus merespon Bartimius. Ayat 51 berkata demikian, tanya Yesus kepadanya, kepada Bartimius, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Sekali lagi, saya akan membacakan untuk kita. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudara, jikalau seumpamanya hari ini dalam kehidupan Anda mendapatkan kesempatan yang besar untuk menyatakan atau meminta sesuatu kepada orang yang berkuasa memberikannya, apa yang akan Anda sampaikan? Apa yang akan Anda minta? Apa yang akan Anda katakan kepada orang yang punya otoritas, yang punya kuasa memberikannya itu? Tentu masing-masing punya pikiran yang berbeda, kan? Saudara, kisah Bartimius menurut saya adalah salah satu kisah yang sangat menarik. Saudara, apakah Tuhan Yesus tidak tahu apa yang Bartimius butuhkan? Tetapi kenapa dia harus bertanya? Apa yang kau kehendaki daripadaku? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu apa yang Bartimius butuhkan? Saudara, pasti Yesus tahu. Tetapi melalui pertanyaan ini Tuhan Yesus juga ingin tahu apa yang diminta oleh Bartimius. Saudara, dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kita minta sebenarnya bukan kebutuhan kita. Ada banyak hal yang kita minta itu merupakan keinginan kita. Saudara, dengar baik. Keinginan tidak selalu merupakan kebutuhan kita. Kita sering minta apa yang kita inginkan. Kita tidak mengerti atau kita tidak meminta apa yang kita butuhkan. Saudara, ketika Tuhan Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimius menjawab dengan tegas, dengan jelas, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudara, Bartimius orang buta.
Yang dia butuhkan adalah melihat. Dia butuh makan tidak? Butuh. Maka dia mencari uang, meminta-minta di jalan. Dia butuh uang? Butuh. Tapi yang paling dia butuhkan sebagai orang buta adalah melihat. Saudara, dari jawaban Bartimius memperlihatkan betapa dia memiliki motivasi hati yang sangat bersih. Dia bukan orang yang kemaruk, yang serakah. Hatinya betul tulus, Tuhan. Aku ingin menerima, aku ingin melihat. Dan saudara, apa yang Tuhan berikan kepada Bartimius? Sekali lagi, Tuhan tahu apa yang dia butuhkan. Tuhan Yesus mengatakan kepada Bartimius setelah mengatakan Rabuni, ya, jadikan sembuh, apa dibilang? Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bartimius ingin memperoleh penglihatan secara jasmani, matanya melek. Tetapi Yesus tahu Bartimius selain membutuhkan matanya melek, dia perlu iman, dia perlu keselamatan yang menyelamatkan dia. Melek secara rohani. Sekalipun Bartimius hanya minta sederhana, Rabuni, jadikan aku melihat. Tapi Yesus memberikan jauh lebih dari yang diminta. Dan saudara, pola ini sudah bisa lihat bukan hanya pada Bartimius. Beberapa peristiwa yang menyangkut kesembuhan orang, Tuhan Yesus selalu tambahkan, imanmu telah menyelamatkan kau. Sembuh dan selamat. Saudara, di waktu yang lain, Yesus juga pernah bertanya kepada Yakobus, kepada Yohanes, tentang apa yang mereka ingin untuk Yesus lakukan kepada mereka. Apa yang jawaban Yohanes dan Yakobus? Mereka minta tempat istimewa dalam kerajaannya nanti. Saudara, Bartimius yang buta minta secara sederhana, Guru, Rabuni, jadikan aku sembuh, bisa melihat. Tapi Yakobus dan Yohanes yang bersama-sama dengan Yesus mintanya apa? Supaya dia bisa duduk di sebelah kanan. Justru malah dia meminta posisi kepada Tuhan. Aneh ya, saudara. Aneh bukan? Dia tidak dapat memberikan. Dia tidak dapat, dan Yesus tidak memberikannya. Karena Yesus tahu Yakobus dan Yohanes tidak mengerti apa yang dia minta. Saudara, ketika kita meminta dalam nama Yesus, itu berarti kita meminta sesuai dengan kehendak Yesus. Permintaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan pasti memberikannya kepada saya dan saudara. Tapi sebaliknya, saya dan saudara tidak akan memperoleh apa yang kita minta jika kita memintanya untuk memuaskan diri sendiri. Saudara, karena Yakobus punya pengalaman itu. Dalam surat Yakobus ada tulisan, engkau tidak memperoleh apa-apa karena dua hal. Mungkin yang pertama, kamu tidak meminta, gak memperoleh. Yang kedua, kamu meminta tapi hanya untuk memuaskan keinginanmu. Sangat selfish, egois.
mementingkan diri sendiri. Saudara, Tuhan melihat motivasi kita. Tuhan melihat apa yang ada di balik yang engkau minta. Tuhan melihat motivasimu di balik semua yang kau lakukan, di balik semua yang kau katakan. Tuhan melihat. Saudara, jika saya dan saudara meminta sesuai dengan kehendaknya, saya dan saudara akan mengalami seperti Bartimius, akan menerima lebih dari yang kita harapkan. Kiranya di awal minggu ini kita boleh memiliki motivasi, mengoreksi motivasi kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang melihat kita itu, Dia melihat bahwa motivasi saya dan saudara, motivasi yang begitu murni, yang begitu tulus. Tuhan, selidikilah kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan sekali lagi di hadapan Tuhan, Tuhan lihatlah hati kami, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, ini kerinduan kami. Kami ingin setia kepada-Mu sampai akhirnya. Tuhan, Kau yang menguji hati, Engkau yang melihat dari kedalaman hati kami. Engkau melihat, bahkan kalau orang-orang dekat kami tidak melihat. Tuhan, kami rindu, kami setia kepada-Mu sampai akhir. Kami rindu, kami punya motivasi yang tulus, yang murni di hadapan-Mu. Tuhan, tolong kami. Terima kasih pagi ini untuk kebenaran firman-Mu yang menyatakan kepada kami betapa Tuhan melihat motivasi Bartimius, dan Tuhan memberikan kepadanya bahkan jauh daripada yang diharapkan. Dia minta kesembuhan mata, tapi Engkau memberikan kesembuhan mata sekaligus keselamatan. Tuhan, pimpin kami dan ampuni kami kalau kami seringkali tidak memiliki hati yang tulus. Kami seringkali, Tuhan, tergoda untuk seperti dunia ini berpikir picik dan licik. Tuhan, kami rindu, Engkaulah yang menguji hati kami. Selidikilah, apakah jalan kami benar, atau apakah jalan kami serong.
Dan Tuhan pimpin kami, untuk kami boleh sungguh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, pagi ini kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk ibadah raya yang kami boleh rayakan hari Minggu kemarin. Kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama bisa menyembah Engkau. Kami bersyukur kami bisa bersama-sama dengan teman-teman kami menyembah Engkau bersama-sama dalam hadirat-Mu di rumah Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur untuk kami yang Tuhan izinkan untuk ambil bagian dalam pelayanan. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan masih memakai kami untuk pekerjaan yang suci. Tuhan, pimpin kami setiap pribadi agar kami boleh sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh mempraktekkan apa yang kami boleh sungguh alami dalam ibadah kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu Tuhan, kami boleh mengelola setiap waktu yang Tuhan percayakan kepada kami, setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh isi dengan hidup berkenan di hadapan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi beban pergumulannya, kiranya Tuhan yang turut campur tangan, dan biarkan kami setiap pribadi Tuhan, kami mengerti betul apa yang paling kami butuhkan, apa yang sangat kami butuhkan Tuhan, dan biarkan setiap keinginan-keinginan kami, keinginan yang Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami, Tuhan pimpin kehidupan kami sepanjang minggu ini. Buat setiap kami dalam setiap usaha pekerjaan kami, Tuhan biarkan kami boleh mengawali hari ini dengan sukacita. Kami bekerja, kami beraktivitas, kami berkarya Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin memiliki pergumulan untuk masalah kesehatan, untuk masalah ekonomi, untuk masalah keluarga, atau masalah apapun. Tuhan kiranya yang turut campur tangan, dan biarkan dalam segala pergumulan yang dihadapi, kami tetap setia di hadapan-Mu. Tuhan, pagi ini kami juga mau berdoa secara khusus buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang mengalami Tuhan proses pemulihan, mereka yang sedang Tuhan mengalami penanganan Tuhan khusus Tuhan untuk kesembuhan. Tuhan, kami mau percayakan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, lawat mereka. Tuhan, biarlah mereka mengalami Engkau dalam sakit penyakitnya. Mereka mengerti bahwa Engkau bersama dengan dia. Mereka memahami bahwa Engkau bersama dengan mereka. Engkau Allah yang Immanuel, yang terus bersama dengan kami apapun situasi hidup kami. Berkati juga untuk setiap kami yang akan beraktivitas, berkarya, bekerja. Tuhan, Kau pimpin kami. Biarlah kami mengawali dengan semangat yang baru, dan kami boleh sungguh menjadi berkat di tengah-tengah di mana kami bekerja. Berkati juga untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka, baik yang kuliah maupun yang masih sekolah, supaya mereka senantiasa juga boleh ada di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami sebagai ibu-ibu rumah tangga yang bekerja di tiap hari di rumah, mengurusi, mengelola rumah tangga kami, Tuhan, biarlah kami mengerjakan juga dengan penuh ucapan syukur. Karena itu juga satu pekerjaan yang mulia, yang Tuhan indah dalam pandangan Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu menjadikan hidup kami sebuah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kekuatan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera di pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Mari kita boleh mengawali seluruh aktivitas kita dengan semangat, dengan sukacita. Dan sebagaimana firman Tuhan hari ini, biarlah itu menjadi rema bagi kita, bahwa kita memiliki motivasi yang benar, yang tulus di hadapan Tuhan. Selamat berkarya dengan semangat yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.